Hai, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saham yang akan dianalisa adalah saham PGAS. Saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick atau ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dari analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di-share ke temannya agar bisa ikut belajar. Join Telegram kita di Wisdom and Invest untuk request saham lainnya. Yang ini adalah daftar dari perintah bot win atau Wisdom and Invest yang biasa saya gunakan. Ini ada banyak, tapi yang sering saya gunakan itu adalah yang ini, yang nomor 1, 2, dan yang ketiga ini. Nanti akan saya bahas di video ini, ketiga chart ini. Untuk sisanya bisa teman-teman tes sendiri ya. Kalau teman-teman tertarik, nanti bisa dicoba sendiri. Chart ini bisa digunakan untuk intraday, jadi bisa untuk fast trade atau daily trade. Jadi bisa cek menitan, 15 menit, 5 menit, H untuk hourly, dan 4H. Ini perintah-perintahnya, cara ketikinnya. Begitu juga dengan chart weekly-nya, itu tinggal ditambahin W di belakangnya untuk weekly, M untuk monthly, dan Y untuk yearly, dan seterusnya. Jadi ini enak banget karena chart ini bisa diakses lewat handphone aja, lewat Telegram. Jadi di Telegram tinggal ketikin /win, nama sahamnya PGAS. Lalu chart ini akan keluar. Nah, ini contoh yang chart /win nama saham. Jadi teman-teman nggak perlu buka-buka komputer ataupun laptop, cukup buka handphone aja ya, lalu bisa langsung analisa. Garis yang di sini adalah garis MA 200-nya. Saham yang berada di bawah garis MA 200 secara major trend dia masih downtrend. Ada sinyal segitiga hijau, itu artinya sinyal untuk entry atau beli, dan segitiga merah sinyal untuk exit atau jual. Garis yang di dekat candle ini namanya garis win atau win line. Angkanya ada di sebelah kanan. Kalau garisnya berwarna pink maka dia akan berwarna pink, kalau garisnya berwarna biru maka dia akan berwarna biru. Angkanya di sebelah kiri juga ada, dan ada statusnya none karena sudah muncul, terakhir itu adalah exit ya, sudah muncul segitiga merah, jadi sudah exit dan tidak ada posisi lagi. Maka di sini juga statusnya tidak ada posisi. Untuk yang di sini ini adalah indikator volume, kalau yang di sini adalah indikator pixel, dan paling bawah indikator momentum. Untuk pixelnya merah-merah 2 itu artinya kurang oke. Momentumnya juga tidak terlihat biru-biru ya, artinya tidak oke juga. Jadi kondisi yang bagus itu adalah saat dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau semua, lalu ada momentum berwarna biru-biru. Contoh yang di sini. Momentumnya biru-biru semakin menanjak dan semakin tinggi itu semakin baik. Seperti di sini. Seperti di sini. Kalau warnanya mulai berubah menjadi biru tua dan menurun seperti di sini, maka artinya momentumnya sudah mulai berkurang. Kalau pixelnya, jadi kalau misalnya seperti di sini, segitiga hijau muncul, namun pixelnya hanya 1, dan momentumnya juga kurang tinggi biru-birunya, itu artinya hanya spekulasi. Kalau yang teman-teman mau entry di sinyal seperti begini, itu artinya gunakan money management dengan baik. Jadi jangan beli lot yang banyak, cicil aja dulu sedikit sampai indikatornya membaik, yaitu tanda membaiknya adalah pixelnya menjadi hijau dua-duanya, dan ada biru-biru semakin meninggi. Ini kalau pixelnya baru satu-satu seperti di sini, atau yang di sini, itu artinya masih spekulasi buy. Angka garis win ini bisa kita gunakan sebagai trailing stop atau stop loss. Caranya dikasih toleransi 1-2% dari angka ini. Jadi saat dia membentuk ekor-ekor seperti di sini misalnya, nah itu jadi nggak kegocek ya, jadi kita nggak kehilangan barang kalau hanya kegocek sedikit seperti itu. Jadi diberikan toleransi dari angka win line-nya.
Untuk yang ini perintahnya adalah /ms pgas. Chart MS ini fungsinya untuk melihat support dan resist disertai indikator volume MACD dan stokastik. Nah, pertama kita analisa dulu indikatornya. Saya zoom. Untuk indikator MACD-nya trennya agak menurun dan rapat-rapat, itu kurang oke. Yang bagus adalah saat dia mulai kepalanya menanjak, apalagi garisnya ini kan ada dua garisnya ya, jangan merapat begitu, tapi garisnya mulai membuka. Jadi misalnya seperti ini. Nah, jadi garisnya mulai membuka dan kepalanya mulai naik ke atas, itu lebih baik. Untuk stokastik secara trennya masih menurun juga. Dia membuka tapi membukanya ke bawah, itu kurang oke. Yang oke adalah dia membuka tapi ke atas. Seperti itu. Jadi secara indikator masih kurang oke, Pegas ya. Untuk support dan resistnya ini sebenarnya bisa ditarik lagi seperti ini. Ini sini ada support ya. Saya tarik, saya pakai candle yang hijau ini aja deh. Nah, seperti ini. Jadi Pegas ini pernah saya analisa juga di video-video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum lihat video sebelumnya bisa dicek. Saat itu analisa saya adalah potensinya Pegas akan bermain sideway dulu, seperti misalnya di sini dia kan sedang sideway, terus dia breakout, maka dia akan sideway lagi ya. Setelah dia breakout di candle yang ini, maka dia juga akan sideway dulu, mengumpulkan tenaga dulu sampai dia mampu untuk menembus resist yang di sini. Jadi ini dia udah testing resistnya sekali, dua kali ya, masih belum mampu menembus resistnya. Jadi kemungkinannya adalah dia masih akan bermain di area sini. Ini bisa digunakan sebagai range area. Dia akan bermain dulu di area sini sampai dia bisa mampu menembus ke atas. Ciri-ciri saat dia mampu menembus ke atas adalah itu pasti indikatornya juga akan terlihat perbaikan. Seperti misalnya MACD-nya mulai kepalanya ke atas atau membuka, dan stokastiknya juga mulai ke atas dan membuka. Kalau untuk chart win, ciri-ciri dia mulai membaik adalah saat pixelnya berubah menjadi hijau dan mulai ada momentum untuk naik. Jadi kalau dia nggak ada momentum, dia istilahnya seperti lemas gitu ya, lemas, dia nggak ada tenaga, nggak ada kekuatan untuk menembus ke atas. Maka dia akan bergerak sideway dulu, konsolidasi dulu sampai dia mampu untuk menembus ke atas. Jadi kalau teman-teman yang sudah, harusnya nggak ada posisi ya, atau teman-teman yang bagi mau fast trading bisa menggunakan ini sebagai range area. Strateginya adalah entry di deket-deket support dan SOS di deket-deket resist. Jadi kalau di bawah itu BOW, buy on weakness, kalau di atas itu SOS, sell on strength, sampai menunggu dia punya momentum untuk menembus ke atas ya. Kalau teman-teman yang nggak mau bermain spekulasi, yang sukanya lebih swing agak panjang, itu bisa menunggu sampai dia breakout dengan indikator dan volume yang cantik. Kalau yang ini adalah chart super trend, namanya /ST PGAS. Chart super trend ini adalah trend follower, jadi dia ada garis biru untuk menunjukkan dia uptrend dan garis merah menunjukkan dia downtrend. Kalau untuk garis ini sama seperti yang tadi di depan, yaitu MA 200. Angkanya juga terlihat di sebelah kanan. Kalau garisnya biru maka dia akan berwarna biru. Kalau yang hitam di atasnya itu adalah angka current price atau angka terakhir ya. Jadi dia mengikuti angka candle. Kalau candle closing di 1210 ya dia ikut angkanya di situ. Untuk yang di sini adalah angka MA 200-nya. Chart ini karena dia trend follower, jadi tinggal mengikuti garis birunya aja. Seperti di sini, saat dia garis merah lalu berubah menjadi biru, maka di situ entry dan hold selama garisnya tetap berwarna biru. Jadi saat di sini dia berubah menjadi garis merah, disitulah take profit ya. Take profit. Sini entry, di sini take profit. Begitu pula di sini
entry di sini masih belum ya berubah menjadi merah, maka tetap hold. Ini selama dia masih berwarna biru itu tetap di hold. Berbeda dengan yang chart win karena memang rumusnya juga berbeda. Kalau yang super trend itu dia agak long karena dia follow the trend. Ini trennya masih uptrend ya, walaupun dia masih sideways di sini. Jadi dia masih follow the trend. Selama trennya tidak patah, selama dia tidak jebol garis biru ini, maka dia akan hold. Kalau dia turun ke bawah ini, maka akan berwarna merah. Itu adalah saatnya untuk take profit. Garis ini bisa digunakan juga sebagai trailing stop atau stop loss, sama seperti garis win. Caranya dikasih toleransi juga beberapa tick di bawahnya atau beberapa persen di bawahnya, supaya kalau membentuk ekor-ekor aja dia nggak kena, jadi masih bisa follow ya. Kalau hanya membentuk ekor, kita pas-pasan taruhnya di situ, maka mudah sekali kesentuh. Harapannya dia tetap akan naik dan bisa jebol resistnya. Jadi teman-teman cukup follow ini. Selama dia nggak berubah menjadi merah, maka tetap silakan di hold. Kalau sudah berubah ke merah, itu bisa di take profit dulu dan menunggu sampai sinyalnya membaik, baru kita entry lagi. Kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan di share ke temennya agar bisa ikut belajar. Join Telegram kita di Wisdom and Invest untuk request saham lainnya, dan subscribe YouTube atau Instagram dengan nama yang sama, yaitu Wisdom and Invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.